of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung aja kita mulai diskusinya. Om Bob, ini masalah COVID-19 di Indonesia kok kayaknya nggak beres-beres ya. Kemarin ada kabar juga kalau seseorang yang sudah divaksin ternyata tetap aja terpapar COVID-19. Sebenarnya ada nggak sih vaksin yang benar-benar ampuh gitu? Sampai sekarang ini masalah COVID ini di mana-mana masih terjadi. Ya, memang Indonesia ini dalam minggu ini mencapai rekor orang yang terinfeksi kena COVID itu paling tinggi sejak 1,5 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau selama ini Indonesia itu kemarin sudah sampai puncak itu sehari ada 10.000, 11.000. Minggu yang lalu itu sampai sudah hampir 15.000. Jadi di Indonesia ini memang tidak melandai, ya, tapi naik-naik ke puncak gunung. Ya. Lah penyebabnya semua orang udah tahu ya. Semua kalau tanya 10 orang itu sebabnya kenapa ini kok naik, ya 11 orang akan ngomong kalau ini sebabnya adalah kemarin waktu liburan Lebaran, hari raya Lebaran itu kan sudah dibilangin jangan mudik. Betul. Ya, ternyata masih banyak yang bandel dan pada mudik. Ya, lah ternyata betul kan ini sudah meledak kan. Jadi nggak perlu diherankan karena kemarin sudah dikasih tahu bahwa penyebab nanti akan meledak itu karena adanya kerumunan mudik, pertukaran atau mobilisasi dari para penduduk dari Jakarta, dari kota besar ke daerah, dari daerah ke kota besar lagi nanti kembalinya itu menyebabkan virus COVID-19 ini ya pesta pora. Ya terbukti sekarang. Ya jadi sebetulnya ini ya resiko ini sudah diperhitungkan, cuman persiapannya aja yang tidak diperhitungkan. Kalau ada risikonya seperti ini, persiapannya bisa lebih benar ya pasti tidak akan terjadi ledakan-ledakan seperti ini. Ya lah sekarang kalau mengenai apakah kalau divaksinasi itu sudah menjadi aman atau tidak? Itu sebetulnya yang sudah vaksin ini jauh lebih aman daripada yang belum divaksin. Oke. Tapi bukan berarti kalau sudah divaksin itu menjadi bebas virus. Jadi seenaknya sendiri, itu juga nggak bisa. Okay. Ya, jadi vaksin itu mencegah supaya kita kalau kena itu tidak luluh lantak, menjadi berat, menjadi bisa meninggal. Tapi kalau orang yang sudah divaksin kena COVID itu pun kalau lagi sial ya itu juga tidak begitu memberatkan. Ya jadi sebetulnya vaksin yang betul-betul aman itu ya masih susah, masih belum ketemu ya. Dan sebetulnya juga divaksin itu nggak perlu takut kok. Ya kemarin katanya ada yang divaksin itu terus tiba-tiba menjadi demam, menjadi badannya sakit terus meninggal dunia. Ya, itu juga menjadi viral. Semua orang terus ditakut-takuti, hati-hati kalau kamu mau vaksin itu bahaya ya karena ada yang meninggal. Okay. Nah, itu sebetulnya itu yang meninggal karena gara-gara vaksin itu kan cuma 3 orang dari 10 juta. Ya itu kan boleh dikatakan sangat aman. Ya, jadi kalau diomongkan berapa ya paling 1 juta 1 orang kan kira-kira seperti itu kan. Ya jadi ini aman sekali. Jadi jangan hal-hal yang seperti itu terus dibesar-besarkan orang pada takut vaksin. Ini nggak boleh. Ya jadi vaksin itu diperlukan. Sempat beredar juga kabar Om Bob bahwa ada vaksin yang aman dibandingkan vaksin yang lain. Menurut Om Bob gimana ini? Iya, memang. Dan ini kemarin kan rame ya dibicarain. Dan itu memang ada. Itu namanya kan sekarang belum ketemu judulnya ya. Tapi yang sudah populer itu vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara ini
diselidiki, dikembangkan, dan mungkin nanti akan diedarkan dengan tokoh-tokoh yang sudah terkenal di Indonesia. Ya, salah satunya yang menjadi pelopor untuk mencetuskan vaksin Nusantara ini adalah Dr. Terawan. Ya, dulu yang menjadi Menteri Kesehatan itu. Ya, lah beliau bersama dengan Rumah Sakit Gatot Subroto, Universitas Diponegoro Semarang, ya, Dr. Karyadi Rumah Sakit, itu juga dengan ilmuwan dari Amerika itu mencoba mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang bukan melemahkan virus dari COVID ini sendiri. Ya, jadi istilahnya ini pengembangan untuk memberi zat antibodi proteksi terhadap COVID, tetapi bukan dari virus COVID itu sendiri. Jadi ini merupakan pola baru yang belum pernah ada di dunia. Jadi Indonesia menjadi pelopor untuk melakukan uji coba dengan teknik yang tadi itu, ya, yang dikatakan sel dendritik. Ya, jadi ceritanya begini. Darah dari calon yang akan mendapat kekebalan tadi itu diambil. Ya, terus darahnya itu dipisahkan antara sel darah merah dan darah putih. Nah, dari darah putih itu ada juga sel lain yang sifatnya nanti akan bisa dikenalkan oleh semacam virus yang seperti COVID-19. Ya, jadi hasil pemisahan darah tadi itu dicampur dengan semacam zat, ya, apa namanya, apa itu belum tahu lah, itu bahan-bahan itu dari Amerika. Dan ini adalah tugasnya mengenalkan sel-sel tadi itu terhadap sel-sel COVID-19. Ya, dengan sudah dikenalkan sel-sel yang antivirus tadi itu, darah yang tadi diambil dari pasien tadi itu dimasukkan kembali di dalam tubuh manusianya. Ya, jadi darahnya manusia A setelah diolah dengan istilahnya tadi sel dendritik tadi, itu setelah diproses dengan dikenalkan dengan virus-virus tadi itu, dikenalkan, ya, supaya dia tuh tahu kalau ada virus masuk, oh ini virus yang ini, langsung genjot. Ya, antibodinya langsung bekerja untuk membunuh virus itu. Jadi orang tersebut menjadi bebas, tidak bisa kena virus COVID-19 ini. Nah, setelah diambil itu diperlukan waktu 5-7 hari, kan sudah dikenalkan dengan musuhnya. Ini loh musuhmu. Nah, ini dimasukkan kembali ke tubuh kita sendiri. Nah, dengan adanya itu, sel-sel tadi itu melatih sel-sel yang di dalam tubuh kita, di dalam darah tadi itu, untuk menjadi pasukan-pasukan yang sudah siap menghadapi COVID. Ini menurut pengetahuan dan teori dari para pakar-pakar yang sedang menyelidiki uji coba ini, bisa bertahan seumur hidup. Ya, ini terobosan. Nah, ini sekarang uji cobanya itu sudah sampai taraf kedua. Ya, artinya taraf pertama itu kan cuman, kalau nggak salah cuman sedikit orang lah, 50 orang atau berapa, ya. Terus setelah itu ternyata selama 17 atau 18 hari itu sudah tidak ada efeknya. Ya, ternyata kok ini memang kelihatannya bagus, ya. Terus sekarang sudah memasukin fase uji coba kedua dengan orang yang lebih banyak. Ya. Lah, karena ini masih dalam taraf percobaan, kan tidak bisa memaksa orang kalau mau mencoba, ya. Kalau dicobakan sama tikus atau binatang terwelu gitu kan, ya tinggal ambil aja tikusnya atau terwelunya disuntik gitu aja kan, diambil darahnya. Ini kan bukan, ini langsung dengan manusia. Jadi di sini diperlukan sukarelawan, ya, sukarelawan yang mau jadi, maaf, kelinci percobaan untuk sistem kekebalan tubuh ini. Ya, ternyata banyak, ya, yang ikut ini banyak, termasuk tokoh kita yang sangat terkenal, seorang bekas wartawan, yaitu Dahlan Iskan. Ya, Dahlan Iskan menjadi sukarelawan untuk mencoba ini. Dahlan Iskan juga membawa teman-temannya, ya, yang sepaham itu untuk menjadi sukarelawan. Termasuk juga tokoh-tokoh dari DPR maupun pengusaha yang konglomerat di Jakarta itu juga siap dan bersedia dan sudah dilaksanakan sebagai sukarelawan dalam percobaan ini. Ya, sampai hari ini kok belum pernah ada dengar
yang negatif. Semuanya happy. Itu biayanya berapa ya Om Bob? Ya, ini pasti biayanya lebih mahal kan daripada yang lain. Karena ini kan nggak cuman biayanya, juga waktunya. Karena setiap orang itu kan darahnya diambil, diperlukan waktu 5-7 hari untuk dikenalkan dengan virus tadi itu. Ya, diperkenalkan dulu, ini loh virusnya kayak gini, warnanya kayak gini, bentuknya kayak gini, mungkin baunya kayak gini gitu kan. Setelah kenal kan dimasukkan kembali. Nah, ini sudah siap ya. Nah, itu kalau sekarang dikerjakan secara perseorangan ya, satu orang demi satu orang, itu biayanya mencapai 5 jutaan per orang. Ya, tetapi ini dari apa yang dipaparkan oleh Menteri Kesehatan kita bekas tadi itu, ya, maksudnya bekas mantan Menteri Kesehatan kita Dr. Terawan yang juga terkenal dengan pengobatan stroke dengan mencuci pembuluh darah ya, itu kan terkenal sampai di mana-mana juga itu. Nah, ini kalau ini bisa diproduksi secara massal, maka setiap orang itu biayanya cuma kurang lebih Rp150.000. Oh, Ya, juga murah. Ya, kalau sudah bisa secara massal. Dan ini alat-alatnya semua udah disiapkan. Ya, tinggal sekarang apakah ini bisa mendapat izin edar? Ya, kalau izin coba itu kan kalau ada sukarelawan ya silahkan. Oke. Ya, tapi kalau uji coba untuk dijual di pasaran ini kan diperlukan izin. Ya, sampai hari ini izinnya ini masih tanda tanya. Kenapa ya? Iya, karena ini penemuan yang luar biasa. Biasanya kan kalau ada penemuan yang luar biasa itu memang hambatannya besar. Ya, contoh ya, dulu waktu ditemukan bahwa bumi itu bulat. Ya, pada waktu itu kan orang nganggap bumi itu datar. Ya, tidak ada ujungnya. Nah, itu juga bingung. Kalau kita jalan terus nanti masuk jurang atau kemana ini nggak ngerti ya. Tetapi setelah ditemukan oleh Columbus ya, atau ahli falak zaman kuno, itu ternyata bahwa bumi itu bulat. Ya, waktu itu kan yang menguasai kehidupan masyarakat atau orang-orang di bumi ini kan, maaf, kan tirani-tirani kan, raja-raja kan, yang apa yang dikatakan dia itu berarti betul. Kalau hukum itu adanya cuma di perkataannya dia kan. Nah, waktu itu kan pada takut loh. Menurut rajanya bumi itu datar. Sekarang kok ada filosof baru dari ahli falak atau dari siapa? Sebelum zamannya Columbus ya. Itu kok bilang bumi bulat. Lah, itu kan ditentang setengah mati itu. Sempat ada yang terkenal dari seorang cewek itu yang mengatakan bulat, dia mati urip tetap yakin, diancam macam-macam hukuman tetap yakin kalau bumi itu bulat. Akhirnya toh dia meninggal karena dibakar hidup-hidup sama penguasa zaman itu. Dianggap ini setan. Wow. Ya, selalu kalau penemuan baru itu memang susah. Ya, seperti pohon itu katanya makin tinggi pohonnya, Makin banyak anginnya. Nah, ini juga demikian. Nah, kemarin Dahlan Iskan juga sempat menulis di dia punya blog ya, namanya Diswi itu ya. Itu mengatakan bahwa sebetulnya kalau ada barang baru seperti ini barang baru ini kan yang namanya vaksin juga bukan, ya. Jamu juga bukan, ya. Obat juga bukan, ya. Makanan dan minuman juga bukan, ya. Tapi ini disuntikkan di dalam tubuh sehingga tubuh itu mempunyai daya tahan terhadap virus COVID. Katanya ini bisa untuk semua derivatnya loh. Jadi kalau ada virus COVID-19 yang sekarang itu bermutasi, saat barang tadi yang dikatakan vaksin Nusantara itu sementara ya, itu sudah bisa mengelawan. Ya, ini bingung karena ini izinnya apa? Siapa yang berwenang? Ya, menurut beliau bahwa metode ini sudah dilakukan dan sudah dites oleh laboratorium yang independen. Ya, jadi bukan milik perusahaan farmasi, bukan milik pemerintah, ya, pokoknya independen. Itu bahwa ini tidak menimbulkan gejala negatif. Ya, tetapi ini barang baru. Jadi semua tidak tahu ini yang berwenang untuk memberi izin itu siapa.
Ya, jadi beliau mempertanyakan kepada siapakah izin ini harus dimintakan. Ya, jadi saat yang tadi dinamakan sementara vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh tim dari Dr. Terawan, Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Gatot Subroto dan ilmuwan dari Amerika itu kan bisa menimbulkan antibodi yang tinggi bagi orang yang sudah dapat terapi ini dan juga mempunyai zat proteksi yang tinggi. Jadi di samping melawan dia juga proteksi. Ini hasilnya lab yang independen tadi itu, ya. Nah, sekarang kan jadi repot ini. Siapa yang berwenang ngasih izin? Karena barang ini kalau sudah jadi, ini kemarin di televisi sempat ditunjukkan, ya, bahwa ini sangat mudah karena sudah komplit barang-barangnya. Ngambil darahnya, nanti caranya nyampur gimana sudah ada, tinggal dipasarkan dengan harga kurang lebih 140 atau 150 ribu rupiah. Sebetulnya ini terobosan luar biasa. Kalau ini bisa dilakukan, ini membawa harum nama Indonesia. Jadi Indonesia tidak terkenal sebagai eksportir tenaga kerja wanita mau tenaga kerja Indonesia kan, TKW itu kan populer sekali kalau dari Indonesia lah. Ini menjungkir balikkan. Jadi nanti yang bisa diekspor oleh Indonesia itu yang tadi yang belum ada namanya ini, yang untuk mengatasi orang supaya tidak kena serangan COVID-19 dan mutasi-mutasinya yang lain. Dan istimewanya juga barang ini transportasinya tidak perlu pakai cool box. Ya, tidak perlu pakai kotak pendingin yang seperti bikinan Amerika itu yang perlu minus 80 derajat. Yang lain perlu 5 derajat. Yang ini lemari es biasalah. Ya, asal jangan kena sinar matahari langsung, mungkin masih bisa. Ini kan luar biasa sekali. Sebetulnya jadi ini ya perlu dipikirkan agar supaya Indonesia bisa berbicara di kancah dunia internasional bahwa vaksin, kalau boleh disebutkan vaksin ya, karena ini kan diambil terus disuntikan kembali ya. Terapi ini menjadi penemuan dari Indonesia. Ini kan luar biasa. Sayangnya sampai hari ini belum ketemu siapa yang berwenang memberi izin ya. Karena kalau sudah mau dijual dan diedarkan kan diperlukan izin. Lah siapa? Ini masalah tadi. Bulan Juli 2021 ini kan target dari pemerintah satu hari itu bisa 1 juta vaksinasi. Menurut Om Bob ini bisa tercapai nggak ya? Wah, ini memang challenge dari Presiden Jokowi ini kan memang merangsang orang untuk pikir nih. Ya, penduduk Indonesia yang sekian banyak dan diperkirakan kan yang harus divaksin itu kan kira-kira 170 juta orang. Memang kalau targetnya sehari 1 juta, sebulan 30 juta, katakanlah kalau 170 atau 180 juta itu kan kira-kira diperlukan berapa itu? 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan dari sekarang ya. Itu apa bisa? Harusnya itu memang harus bisa. Supaya Indonesia cepat-cepat terbebas dari serangan-serangan COVID-19 ini. Terlepas dari bandelnya masyarakat kita ya. Kemarin mudik, nggak boleh mudik, tetap mudik. Lah ini sekarang kan meledak. Ya, itu vaksinasi sehari 1 juta tuh mestinya harus bisa. Tapi kalau melihat gayanya sekarang yang ada di mereka yang bertanggung jawab melakukan vaksinasi ini, rasanya kok agak pesimis loh. Itu gaya seperti apa Om Bob? Ya kalau sekarang kita lihat ya, waktu kemarin dulu vaksinasi itu dilakukan demikian rumit, susah. Wah ya. Jadi pertama sudah betul ya. Jadi yang divaksinasi kelompok usia 60 ke atas, manula. Betul. Betul, itu udah bagus. Terus setelah itu orang yang melayani umum ya, nakes, dokter, terus kepolisian, TNI, menteri, ya, anggota DPR. Wah itu betul, karena itu very important person, ya kan, penting tuh. Nah, setelah itu ternyata lambat. Nah kalau lambat kan ini nggak selesai-selesai, apalagi yang namanya vaksin itu kan ada masa kedaluarsanya. Wah ini kalau terlambat ini bisa kedaluarsa repot. Nah oleh sebab itu digencarkan. Sekarang dibuka sentra dari vaksinasi. Siapapun boleh asal umurnya 60 ke atas silakan. Oke. Apalah yang terjadi? Yang terjadi, maaf, ada orang datang. Ini misalnya di Jakarta kan. Oke. KTP Tangerang tidak boleh. Ini hanya untuk Jakarta penduduknya. Waduh.
Ya, macet lagi. Terus ada lagi, boleh asal kamu memang penduduknya bukan Jakarta. Misalnya dia penduduk Surabaya, KTP-nya, tapi kerjanya di Jakarta. Kan ada itu. Ada. Maaf, ini hanya untuk KTP Jakarta atau kalau kamu domisilinya di Jakarta. Oh. Buktikan dulu domisilinya. Suruh minta surat domisili dari RT, RW, kecamatan, atau mana lagi gitu. Lah ini kan namanya memperlambat. Ya, ini salah satu contoh, ini birokrasinya seperti ini. Juga kemarin kalau ada yang di Jogja itu yang sempat viral, gitu, yang ada kan memang dari lembaga keagamaan apa gitu ya. Itu bahwa melayani vaksinasi untuk umum. Tetapi pada saat yang masuk, yang daftar atau mau yang ikut vaksin itu bukan dari golongannya. Mohon maaf, ini hanya untuk dia sendiri, golongannya dia. Walaupun ini sudah diralat ya, tapi itu sudah kejadian gitu ya. Sekarang ini kembali bahwa sekarang harus digencarkan. Ya, makanya sekarang kan kita lihat banyak sekali. Ya, banyak sekali mulai digencarkan untuk umum. Ya, mungkin dianggap umur di atas 60 itu sudah hampir habis. Ya, hampir habis ya. Terus sekarang untuk umum. Ya, di mana-mana dilakukan. Lagi-lagi kalau hari Minggu tuh nggak dikerjain. Pegawai negeri hari libur. Jadi ini sense of urgenitasnya itu gimana? Hari besar nggak ada vaksinasi, ya diumumkan vaksinasi pada hari Minggu. Wah, luar biasa ini. Banyak orang yang datang hari Minggu, maaf, ternyata hari Minggu nggak, tapi mulai besok hari Senin. Semangat urgennya ini nggak ada, ya. Nggak cuman itu, masih ada yang bilang ini hanya untuk penduduk kota, yang kabupaten nggak boleh. Yang kabupaten ini hanya untuk penduduk kabupaten, yang kota tidak boleh. Udah begitu, harus daftar dulu lewat RT, RW maupun kecamatan. Tunggu panggilan, macam-macam. Nah ini semua menghambat target agar mempercepat 70% dari penduduk itu sudah bisa divaksin agar terjadi yang namanya herd immunity. Nah, ternyata ini nggak sadar. Ya jadi seolah-olah vaksinasi ini betapa harus dikontrol ketat. Pada satu orang kalau sudah divaksin, ya dia nggak akan minta vaksin lagi kan. Dan ini kan didata secara online, yang vaksin siapa namanya, nomor KTP-nya berapa. Jadi kalau mau vaksin bawa KTP itu masuk akal, harus. Kalau nggak punya KTP ya jangan. Jadi karena untuk pendataan. Itu masuk akal. Tetapi kalau KTP-nya bukan penduduk sini, bukan kelurahan sini, ya nggak boleh. Ini mementingkan identitas, tidak mementingkan kepentingan nasional. Nggak boleh. Karena ini semua masalah COVID ini menjadi masalah semua masyarakat. Tidak peduli dia itu wilayahnya di Surabaya, Jawa Tengah atau Jakarta kan. Semua kan masalahnya sama dengan COVID. Jadi ini nggak boleh seperti itu. Ini masih ada. Ya terus jam kerjanya dibatasi, hanya mulai jam 8 sampai jam 2. Jam 8 belum tentu dimulai, jam 8 itu baru persiapan, jam 9 mulainya. Jadi istilahnya itu semangat kerjanya untuk mengatasi pandemi ini seperti biasa-biasa saja. Kan harusnya extraordinary dong. Kalau di luar negeri seperti apa ya untuk vaksinasinya? Ya kemarin ada tulisan yang sangat menarik itu dari Asrul Ananda. Sekarang dia jadi bosnya itu Liga Bola Basket. Itu dia kemarin ke Amerika. Ya dia udah divaksin di sini 2 kali ya. Okay. Dia ke Amerika, ada acara di sana. Dia cerita, pulang dia cerita. Di Amerika itu vaksin itu dianggap hal yang sederhana. Ya tidak bertele-tele. Jadi waktu dia datang ke Amerika, karena dia sewa rumah, karena dia di sana mungkin perlu waktu lebih dari 3 minggu, ya, ada acara di sana. Masuk di Amerika dipikir ada karantina. Ternyata di sana dia nggak ada karantina udahan. Oh. Jadi sudah luar biasa itu. Wow. Dulu korbannya banyak, zamannya Presiden Trump itu kan agak gimana gitu kan. Ya agak itulah ya. Agak nekat. Ya, itu kan korbannya banyak. Sekarang dia datang udah nggak perlu lagi karantina, jadi dia bingung karena sudah sewa rumah, tidak tinggal di hotel, jadi terpaksa kan dia belanja.
belanja di supermarket untuk makan dia sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Dia masuk di supermarket yang terkenal, kalau nggak salah itu Walmart apa itu. Sampai di sana, loh, cuman ada tulisan kecil itu, ya semacam banner gitu. Anda mau vaksin apa enggak? Vaksin untuk COVID-19. Silahkan. Oh, Gratis, free of charge. Wow. Cuman daftar saja, terus suruh nunggu, terus dipanggil. Vaksinnya boleh milih. Mau apa? Pfizer, mau Moderna, mau Johnson & Johnson, tinggal milih mau yang mana. Gratis. wow. Tidak usah dimacam-macam, nggak usah dicek tekanan darahnya berapa. Oh, ini lucu lagi, di Indonesia itu ada yang dicek tinggi badannya berapa. Setelah itu dicek ukuran pinggangnya berapa. Ya, terus dicek gula darahnya berapa. Ini yang menjadi lama dan diantri. Jadi seolah-olah ini kan sangat luar biasa begitu. Ya, tekanan darahnya dicek berapa. Nggak boleh ini. Jadi sepertinya itu, wah, ini sesuatu yang bagaimana gitu kan. Heboh, ya. Oh, heboh. Nah, di Amerika sana dia nggak usah dicek apa-apa. Pokoknya daftar, nunjukin paspor. Kebetulan dia orang asing kan, orang Indonesia kan. Nggak perlu Catat KTP. aja nggak apa-apa. Orang asing ya boleh, orang lokal ya boleh. Wow. Periksa, tinggal masuk, terus tunggu dipanggil, disuntik, jebret. Ya, setelah itu dikasih voucher lagi. Buat belanja. Gratis $5. Wow. Ya, gratis. Ya, dia beli es krim kan. Gratis kan. Nah, terus disuruh nunggu di sana, boleh duduk, boleh jalan-jalan selama 15 menit. Kalau you tidak merasa sesuatu, cukup say hello aja lewat jendela, kasih jempol, you udah pergi. Sesimpel itu. Sesimpel itu, ya. Wow. Di Amerika itu sekarang itu di atas usia manula yang 60 ke atas itu sudah tercapai 80%. 50 sampai 60 sudah tercapai 75%. Terus dari bawah lagi sampai ke umur 50 sudah 70%. Yang belum cuma yang remaja ya, umur 12 sampai 20 itu belum selesai. Tapi persis hari kemerdekaan Amerika 4 Juli nanti itu diharapkan semua selesai. Wow. Dengan demikian dia sudah tercapai yang namanya herd immunity. Luar biasa. Itu sehari lebih dari 1 juta. Begitu mulai kan dia sehari harus 1 juta. Waktu itu dimulai, sekarang mungkin udah lebih. Karena memang ya dibuat sederhana, dibuat gak usah repot-repot. Di tempat kita ini kan enggak. Ini semacam barang mewah, harus daftar, harus antri, harus nunggu panggilan, diperiksa ini itu. Merasa kalau di sini tuh kalau nggak dibegituin mungkin bisa timbul korban banyak gitu ya. Wah, nggak ngerti dah. Kita nggak ngerti caranya gimana itu. Ya, jadi ini harus bisa tercapai. Kalau ini sehari 1 juta tidak tercapai, ya Indonesia mau nunggu kapan kasus COVID-19 ini bisa selesai. Terkait vaksinasi di Indonesia nih Om Bob, hambatannya apakah cuman itu atau ada hambatan yang lain ya? Ya, kita kalau jujur ngomong ini ya, memang hambatannya nggak cuman petugas-petugasnya yang mungkin kurang atau mungkin kurang jumlahnya atau kurang semangatnya ya, atau gimana ya. Oke ya, kalau orangnya sih cukup banyak ya. Juga ada yang lain. Ini hambatan-hambatan yang sebetulnya bisa diatasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Ya, contohnya kemarin itu dikatakan bahwa vaksinasi itu hati-hati, bahwa itu yang disuntikkan ada chipnya. Kalau sudah disuntik berarti kamu sudah kena chip. Ada chip di dalamnya sehingga kamu terlacak. Apapun yang kamu lakuin, apapun yang terjadi itu kamu terlacak sama yang nyuntik chip itu. Itu yang nyuntik chip itu kan kemarin di Indonesia kan dari Sinovac, dari Tiongkok sana. Nah, ini kan dihembus-hembuskan supaya anti Tiongkok itu kan muncul. Ya, dihembus-hembuskan terus. Itu tujuannya apa juga nggak ngerti. Sehingga hati-hati, jangan mau disuntik karena dalamnya ada chipnya. Nanti datamu bocor semua. Itu ada. Wow. Terus ada yang dihembuskan lagi. Hati-hati, ini kan belum dapat sertifikat itu. Jadi ini mungkin haram. Ya, jadi karena masyarakat Indonesia itu banyak seperti itu dan agamanya kuat semua kan. Nah, dengan adanya itu mungkin jadi aku nggak mau vaksin, misalnya begitu. Ini ada hambatan-hambatan juga. Ya, jadi ada juga yang bukan bicara itu. Kita percaya dengan Tuhan. Ya, asal kalau memang
Tuhan menghendaki kita mati, matilah. Kalau Tuhan menghendaki kita hidup, hiduplah. Jadi kalau memang ada corona, kita nggak perlu takut. Yang kita takut adalah kepada Tuhan. Ya, jadi nggak usah vaksin, nggak apa-apa. Ya, jadi hidup kita diserahkan pada Tuhan saja. Itu kan ada yang seperti itu juga. Ya, jadi banyak itu orang yang ini menjadi hambatan-hambatan untuk menuju herd immunity tadi itu. Tapi ada yang lain nggak ya Om Bob ya? Ya, sekarang kalau itu tok juga bukan menyelesaikan masalah. Jadi untuk mengatasi COVID-19 ini kan diperlukan terintegrasi semua lini-lini. Tadi lini vaksinasi dilakukan, harus 70% dari penduduknya harus selesai. Ya, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN kita dan Menteri Luar Negeri kita sudah selesai. Artinya mendatangkan kontrak-kontrak untuk mendatangkan vaksin itu udah oke. Ya, paling cepat di seluruh dunia itu Indonesia itu yang mempersiapkan. Tapi nggak cuma itu tok, hal lainnya juga harus. Artinya itu pencegah kerumunan, pakai masker, cuci tangan, macam-macam itu harus dijalankan. Nah, sekarang salah satu faktor mencegah kerumunan itu kan tidak boleh mudik. Kita lihat itu kemarin waktu mudik itu sudah dihimbau tetap rakyatnya bandel. Tapi yang disalahkan jangan rakyatnya doang. Kalau sudah ada aturan ya harus ada pencegahannya, antisipasi kan. Petugas-petugasnya oknum lah ya. Oke. Nah, itu juga harus diawasi betul. Nah, sekarang ada yang lewat lolos. Ada pemuka-pemuka yang seharusnya dia jadi panutan malah bikin acara yang berjubel-jubel nggak karuan, kerumunan. Itu gimana? Ya, terus dikatakan ini wilayahnya lockdown terbatas. Ternyata juga lolos. Yang namanya lockdown terbatas itu kan ya orang luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar kan. Betul. Orang dalam yang keluar masuk lagi, jangan-jangan dia bawa virus dari sana. Ini juga nggak ada yang ngatur secara tegas. Jadinya seperti ini. Diizinkan, ya karena menurut aturan dari Menteri Dalam Negeri itu, kalau memang harus ada acara, kapasitasnya 25%. Salah terjemahan. Dianggap bahwa ini harus diadakan dengan 25%. Bukannya kalau memang harus diadakan, tapi ini harus diadakan. Mengikuti instruksinya dari Menteri itu Dalam Negeri misalnya seperti itu. Ini semua kan jadi ini gimana? Nah, dan komando gugus tugas ini juga sering tumpang tindih. Kepala daerah sama gugus tugas terdepan untuk mengatasi COVID ini juga sering terjadi konflik. Yang satu bilang tidak boleh, yang daerah bilang boleh. Para santri ini harus tidak boleh mudik. Yang di sini kalau sudah lama masa nggak boleh kangen, silahkan mudik. Ini semua yang mengakibatkan susah untuk mengatasi. Nah, mudah-mudahan ini meledaknya penderita COVID ini setelah Lebaran pada bulan Juni ini, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang paling besar bagi masyarakat bahwa COVID ini jangan disepelekan. Ya, kita lihat ini masih banyak orang yang tidak menganggap serius. Dianggap ini enggak apa-apalah, kena enggak apa-apa. Toh gratis dibayari pemerintah. Ya, selama ini enggak pernah tidur di rumah sakit yang ada AC-nya. Ya, ini kalau aku kena, wah, aku masuk di sana dikasih makan, dikasih obat, tidurnya enak, AC kan, sejuk, bawa pegunungan, pulang badannya jadi sehat lagi, sudah menjadi imun. Nah, ini susah. Jadi memang harus dilakukan pekerjaan yang berat, serius, tegas, dan mudah-mudahan masyarakat sudah kapok dengan adanya ini, jadi tidak berbuat semena-mena. Oke, dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda pun bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.